menarik apa yang disampaikan oleh ex Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno, yaitu dia mengatakan bahwa menghentikan penyelidikan ijazah Jokowi, Bareskrim menilai Bareskrim dinilai langgar aturan. Ya, menarik ini. Oke, coba kita bacakan dan kemudian dia menyarankan agar pihak pelapor melakukan pelaporan ulang. Ya. Oke. Tribunkaltim.co. Hentikan penyelidikan ijazah Jokowi, Bareskrim Polri dinilai langgar aturan karena tidak ada di KUHP. KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya. Penghentian penyelidikan ijazah Jokowi yang dilakukan Bareskrim Polri menuai polemik baru. Bareskrim Polri pun dinilai melakukan penyimpangan dari KUHP. Hal ini diungkapkan mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno. Ugroseno menganggap Bareskrim Polri telah melanggar prosedur terkait penghentian penyidikan kasus dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden RI Joko Widodo Jokowi. Mulanya Ugroseno mengaku kaget soal adanya surat edaran dari Kapolri pada tahun 2018 terkait polisi bisa melakukan penghentian penyelidikan. Padahal dia mengatakan hal semacam itu tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam kurung KUHP. Ditambah, kata Ugroseno, surat perintah Kapolri tersebut secara hierarkis tidak bisa lebih tinggi dari KUHP. Oke. Kemudian saya melihat ada penyimpangan dari KUHP yang sudah berlaku sejak tahun 1981. Kemudian pada tahun 2018 tiba-tiba saja juga kaget membaca surat edaran Kapolri nomor 7 tahun 2018 yang menyebutkan tentang penghentian penyelidikan. Padahal surat edaran itu dasarnya saya juga baca. Ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sebagainya. Tapi penghentian penyelidikan ini tidak diatur dalam KUHP. Hierarkinya sulit masuk di mana dan tidak masuk dalam keputusan hukum, katanya dikutip dari YouTube Abraham Samad. Kemudian Ugroseno lantas mengaitkan terkait adanya surat edaran dari Kapolri yang berisi bahwa polisi bisa menghentikan penyelidikan dengan kasus dugaan ijazah Jokowi. Dia mempertanyakan kepastian hukum soal penghentian penyelidikan kasus dugaan ijazah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pasalnya langkah yang diambil oleh Bareskrim Polri tersebut tidak diatur di KUHP meski tertuang dalam surat edaran Kapolri. Dalam kasus yang terjadi pada ijazah Pak Jokowi ini, kepastian hukumnya di mana? Tidak diatur di KUHP, berarti tidak ada kepastian hukum, katanya. Oke. Kemudian Ugroseno pun menyarankan bagi pelapor, yaitu tim pembela ulama dan aktivis TPA, untuk membuat laporan baru setelah adanya penghentian penyelidikan oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan ijazah palsu Jokowi. Sekali lagi dia mengungkapkan lantaran penghentian penyelidikan belum memiliki kepastian hukum. Jadi bisa juga TPUA tadi membuat laporan baru karena penghentian penyelidikan belum ada kepastian hukum. Bikin laporan baru baik di Solo atau di Jakarta tentang dugaan ijazah palsu tadi, tuturnya. Ya, saudara sekalian, itu ya menarik ya apa yang disampaikan oleh Ugroseno. Ya, hentikan penyelidikan, ex Wakapolri nilai Bareskrim langgar undang-undang, tak ada di KUHP, sarankan buat laporan baru. Itu judul yang kita ambil, sobat era sekalian, ya. Sudah ada thumbnailnya, ya. Jadi sobat era sekalian, ini menarik, ya. Karena sependek pengetahuan saya juga, kalau KPK ditanya bagaimana dengan tindak lanjut laporan katakanlah Ubedillah Badrun mengenai dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarga, maka jawaban standarnya itu adalah kami terus melakukan proses penyelidikan. Artinya bertahun-tahun mereka bisa menjawab sedang melakukan penyelidikan. Kan penyelidikan itu untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana. Kalau memang belum ada, ya kan, ya sudah diendapkan dulu. Tapi ketika dihentikan, ini seolah-olah ingin menutup adanya bukti-bukti baru. Padahal dalam kasus Jokowi, bukti-bukti itu banyak, bukan tidak banyak. Ya.
bukti dari ijazah sendiri misalnya yang dibuat oleh Respon CS itu banyak. Soal kacamata, soal foto yang terlalu solid, soal cap yang tidak kena lintasan, kemudian soal apa lagi. Itu sendiri kan menunjukkan bahwa ada persoalan dengan ijazahnya yang belakangan tidak dibantah. Kalau yang ditampilkan Dian itu atau Dian Sandi Utama, kader partai PSI itu, itulah yang asli. Oke, satu. Yang kedua, itu kita bicara mengenai keterangan ahli. Yang kedua, kita bicara tentang petunjuk misalnya. Petunjuknya banyak. Salah satu petunjuknya adalah kenapa tidak berani menunjukkan, ya kan? Nah, Bareskrim harusnya korek tuh setelah mendapatkan ijazah aslinya, undang Rismon, undang Roy Suryo, ya, untuk dimintai keterangan ahlinya. Nah, ini kan terkesan ditutup, tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi tidak heran seorang Wakapolri, ya, Ugroseno, ya, dengan pangkat bintang 3 Komjen terakhir mengatakan tidak benar ini. Karena kalau penghentian penyidikan itu benar. Karena apa? SP3 kan, ya, karena jangan sampai orang itu tersangka terus-menerus. Jangan sampai orang kemudian tiba-tiba 10 tahun jadi tersangka. Kalau tidak salah banyak orang yang bertahun-tahun jadi tersangka. Makanya kemudian SP3 itu harus ada surat penghentian penyidikan. Tapi surat penghentian penyelidikan, kan penyelidikan itu belum menetapkan siapapun. Belum menetapkan siapapun yang menjadi tersangka. Kenapa begitu galaunya begitu? Ini kan justru ada apa? Kok Pak Jokowi belum dijadikan tersangka, kok sudah dihentikan penyelidikannya? Kecuali kalau dalam proses tahap penyidikan. Kemarin kata mantan Kabar Eskrim Susnodo Aji, tidak lazim memang penghentian penyelidikan, tapi bukan berarti dilarang, tidak boleh. Kalau tidak ada di KUHP, ya harusnya tidak boleh. Karena KUHP itu hukum acara. Hukum acara itu dia dibuat sedetail mungkin untuk melindungi agar orang kemudian tidak diperlakukan semena-mena atau ada keadilan dalam sebuah proses hukum. Nah, termasuk penyelidikan. Kenapa penyidikan yang kemudian bisa harus ada jangka waktu dan bisa harus dihentikan? Biar tadi orang tidak diombang-ambingkan. Ada seorang teman sudah 10 tahun itu menjadi tersangka. Tapi tidak diproses juga, kan aneh kan? Atau tidak dikeluarkan SP3 juga, kan aneh. Jadi cuma diambangkan saja. Begitu nanti ada masalah, dibuka lagi. Jadi, seperti tabungan masalah. Saya waktu ribut-ribut dengan MK, ya, dengan kasus Akil Muhtar memeras klien saya, karena merasa tidak enak, ya kan, dipanggil Pak Mahfud pada waktu itu, klien saya menyanggah apa yang diomongkannya dengan saya, karena dalam kondisi kepepet kan, sementara dia sudah terpilih, sudah dilantik, dia nggak mau ngakui kalau dia mengatakan bahwa kepada saya kalau dia diperas oleh Akil Muhtar. Lalu saya malah dilaporkan ke Bareskrim, Mabespori, karena dianggap melakukan pencemaran nama baik. Itu tidak pernah diproses. Tiba-tiba sekitar 2 tahun yang lalu, itu kan kejadiannya 2010, which is berarti 15 tahun yang lalu kejadiannya hampir. 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, tiba-tiba dia nelpon saya kalau dia dipanggil. Saya bilang, kan itu delik aduan, bilang Pak. Kalau Bapak tidak datang, ya tidak akan berlanjut. Tapi kalau Bapak datang berarti berlanjut gitu. Nah, saya kira dia tidak datang. Ketika tidak datang, tidak ada alasan polisi untuk menindaklanjutinya. Kan aneh-aneh aja. Barang sudah lebih dari 10 tahun kok tiba-tiba ditindaklanjuti. Padahal Akil Muhtarnya sendiri sudah masuk penjara. Sehingga apa yang saya katakan itu nggak salah, benar. Kalau dia korup kan. Tapi pada waktu itu kan saya tidak bilang secara eksplisit. Itu
ketika tim investigasi yang saya ketuai, anggotanya almarhum Adnan Buyung Nasution, anggotanya Saldi Isra yang sekarang menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, anggotanya Bambang Wijoyanto pengacara senior, dan Bambang Harimurti seorang jurnalis senior, itu menemukan indikasi seperti itu. Bahwa telah terjadi pemerasan oleh salah seorang hakim terhadap satu klien. Tapi kita tidak bisa buktikan karena kliennya menolak. Tapi mendapatkan bukti lain yang menyebabkan salah seorang hakim akhirnya mengundurkan diri. Ternyata ada permainan di sana. Kan rusak sebenarnya. Begitu ya, sahabat era sekalian. Jadi sekali lagi, penyelidikan itu gak perlu dihentikan. Tapi tidak perlu juga selalu diekspos terus-menerus. Yang penting itu diberikan perkembangannya kepada pelapor atau pengadu. Saya ada laporan ke Polda Metro Jaya misalnya, pencemaran nama baik. Tapi saya, dan itu kalau ditanya dalam proses penyelidikan tetap. Gak ada penghentian penyelidikannya. Tetap aja. Nanti kalau saya tanya, bagaimana? Ya pastilah, ya masih dalam penyelidikan, kita masih terus selidiki. Kan begitu. Nggak pernah dibilang, ya kita udah hentikan, nggak ada cukup bukti, kan enggak. Apalagi kasus-kasus yang barangkali pelapornya sendiri sebenarnya tidak ingin memenjarakan. Dalam kasus saya misalnya, saya hanya ingin melindungi diri saya agar kemudian tidak diadukan oleh para buzzer sudah menyebarkan hoax atau terlibat dalam menyokong terorisme. Karena pada waktu itu konteksnya Munarman dan Habib Bahar. Kalau Munarman konteksnya terorisme, Habib Bahar konteksnya menyebarkan berita bohong. Kan sama payahnya. Terorisme bisa sampai hukuman mati, Habib Bahar 10 tahun menyebarkan kebohongan. Nah, kita perlu melindungi ya bahwa konten saya interview dengan ex napi terorisme itu bukan interview yang disetting, yang bohong-bohongan, yang kemudian diglorifikasi oleh waktu itu pro Jokowi juga. Masih pro, kalau sekarang mungkin tidak lagi. Kan gila-gilaan dibilang saya bayar dan lain sebagainya. Saya kira kejam kali dunia ini. Orang tega sekali ya, ingin memenjarakan orang lain. Padahal kalau saya berdebat aja, nggak pernah mikir mau memenjarakan orang. Yang paling penting adalah ada kebebasan kita untuk berdebat. Kalau ini enggak. Kalau kalah debat, nggak kuat debat, pengennya ngadukan. Cengeng sekali malah. Yang cengeng itu bentar-bentar ngadu polisi, bentar-bentar ngadu ke polisi. Itu yang namanya cengeng. Tidak siap untuk berdemokrasi. Kalau kita siap berdemokrasi, ya tidak usah kita mengancam fitnah dan lain sebagainya. Kasihkan saja informasi tandingan. Toh rakyat yang silent itu juga bisa bersuara nantinya. Elit bersuara oke. Rakyat, apa yang saya sampaikan ini ya sobat era sekalian, tidak semuanya didukung orang juga. Bahkan di sini sendiri dimaki-maki juga. Ya nggak apa-apa juga. Yang paling penting kita enjoy saja, berdemokrasi. Ada seperti main silat kan. Orang lelah itu orang yang sudah kalah berdebat. Itu biasanya begitu. Tapi kalau Anda siapkan argumentasi yang genuine, yang serius, yang benar, Anda nggak akan pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Ya, oke, sobat era sekalian, coba kita bacakan komentar sobat RH terkait dengan hal ini ya. Saya mau buat polling soal percaya dan tidak percaya. Sebelumnya ya, sebelum saya bacakan ini. Oke. Mana pernyataan ya yang Anda lebih percaya? Nah, ini menurut saya lebih soft ya. Mana pernyataan mana pernyataan yang Anda lebih percaya? A. Jokowi ijazah Jokowi asli. Kemudian B,
ijazah Jokowi palsu. Nah, ya oke lah, saya kasih ragu-ragu, ragu-ragu ya, ragu-ragu. Oke. Jadi mana pernyataan yang Anda lebih percaya? Ijazah Jokowi asli, ijazah Jokowi palsu. Kemudian ragu-ragu. Ya, ragu-ragu ini untuk kita memberikan room. Nah, kalau seandainya hasilnya lebih banyak yang percaya Jokowi asli, ya kita sampaikan. Jadi ini ya, polling yang sama sekali tidak saya desain, apa adanya aja. Berani nggak begitu? Ini kalau survei itu kan didesain pertanyaannya, didesain sedemikian rupa, kemudian audiensnya juga bisa dipilih dan lain sebagainya. Belum lagi sumber dananya misalnya, ya. Jadi sahabat era sekalian, coba nanti kita akan ketahui mana pernyataan yang Anda lebih percaya. Ijazah Jokowi asli, B ijazah Jokowi palsu, C ragu-ragu. Jadi ini strong, jelas ya. Tidak ada, jadi satu positif, satu negatif, dan satu netral. Ya, oke, silakan. Karena ragu-ragu itu artinya neither nor ya, tidak dua-duanya jadinya. Oke, sobat RH sekalian, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Kalau komentarnya bagus, kalau komentarnya nggak bagus saya nggak bacakan. Oke. Menarik ya apa yang disampaikan oleh ex Wakapolri ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar berita itu? Berita yang mana benar? Berita yang saya bacakan. Ya benar lah, ex Wakapolri itu Ugroseno ya mengatakan langgar undang-undang. KUHP itu kan undang-undang. Undang-undang nomor 8 tahun 1981. Jadi kalau Anda dianggap melanggar KUHP, tidak ada di KUHP, ya langgar aturan, ya melanggar undang-undang. Kemudian Wonogiri Hadi selalu menyimak Bang Refli Channel, suarakan terus kebenaran. Wong Deso menyimak. Kemudian jika benar maka sangat mengkhawatirkan, apakah selama ini seperti itu? Selevel Baraskrim sedemikian terkesan asal dan bermain-main. Saya tidak tahu ya, tetapi Anda harus membedakan ini kasus terkait dengan Jokowi bro. Pasti bukan kasus yang biasa-biasa saja. Kalau terkait dengan warga negara biasa, nah susahnya begini. Kalau itu terkait dengan ya katakanlah para penguasa dan orang-orang kaya, para penguasa dan konglomerat, disitulah ujian bagi seorang penegak hukum. Apakah dia bisa bertindak netral atau tidak, kan begitu. Kemudian keren cadas. Ya udah jelas Mulyono ingin menghentikan penyelidikan. Wong si Wiwi nggak punya ijazah. Kalau masuk pengadilan pasti si Wiwi bingung bukan kepalang gimana harus nunjukin ijazahnya. Buat laporan baru, kumpulkan bukti baru sebanyak-banyaknya agar cepat diproses lagi. Ya. Jadi saudara sekalian, inilah permasalahannya. Kalau bikin laporan baru, ya, let's say kita lapor di Polda Metro Jaya, kita lapor di Polres Surakarta, nanti ditarik juga ke Bareskrim, ke Mabespori, dan kemudian akan ditangani Bareskrim. Podo wae, kan nggak mungkin Bareskrim kemudian menganulir apa yang sudah dia kerjakan. Kalau seandainya there's something genuine, there is something genuine. Ya, there's no something genuine. Kalau tidak ada yang genuine ya susah. Tapi kalau dia genuine, insya Allah. Kalau ada kesalahan dia jujur. Saya saja ya, kalau misalnya ternyata bisa dibuktikan bahwa ijazah Jokowi ini asli, ya kita harus mengatakannya asli. Tetapi kan keyakinan itu kan nggak bisa didiktekan. Apalagi keyakinan yang kemudian main ancaman. Waduh, kalau tetap ngomong ijazah palsu, nanti kami akan laporkan, kami akan ini gimana? Kok membela dengan mengancam orang? Apa nggak bisa cukup dengan argumentasi misalnya, atau dengan tunjukkan bukti-bukti, dengan logika dan lain sebagainya? Toh
posisi mereka yang mengatakan ijazah Jokowi asli kan leading sesungguhnya. Kan harus percaya diri, nggak perlu ngancam orang. Satu, UGM menyatakan asli, kan berarti leading kan. Bareskrim menyatakan asli. Paling tidak ada 2 institusi yang menyatakan asli. Sementara di sisi orang yang menyatakan tidak asli atau palsu, itu kan baru orang per orang. Rismond, Roy Suryo misalnya, Dr. Tifa 3 orang, atau Rizal Fadila kalau mau ditambahkan 4 orang saja. Masa takut atau khawatir dengan 4 orang ini? Tapi ada satu kuncinya yang saya harus sampaikan. Hati nurani publik itu nggak bisa dibohongin. Publik akan bergerak dengan hati nuraninya sendiri. Even hanya silent majority. Kalau Roy Suryo itu bohong, Roy Suryo itu nggak bisa dipercaya, pasti dia akan hancur sendiri. Kalau Rismond tidak bisa dipercaya, pasti akan hancur sendiri. Tapi kalau mereka melakukan sesuatu dengan sesuatu yang betul-betul genuine, betul-betul profesional, betul-betul dengan niat untuk mencari kebenaran, itu unstoppable, nggak bisa di stop. Bambang Tri dan Gus Nur walaupun di penjara, orang tidak pernah menganggap dia keliru atau salah. Paling yang menganggap dia keliru dan salah orang-orang yang dibayar, orang-orang yang mau mencari perhatian, orang-orang yang mau mencari keuntungan, orang-orang yang berprofesi selama ini melayani kekuasaan dan lain sebagainya. Udahlah, ya kita kan tidak enak juga nunjuk orang-orang seperti itu. Tetapi kalau dia a genuine person, dia orang yang tidak ada kaitannya, tidak makan dari duit negara dan lain sebagainya, tidak makan dari profesi tertentu yang barangkali terkait dengan penegakan hukum dan lain sebagainya, maka dia ringan saja mengatakan apa adanya. Nah tentu dengan pengetahuan. Jadi ada juga. Anda harus percaya diri karena 66,9% menurut indikator politik tidak percaya ijazah Jokowi palsu. Kan berarti kan ada 3 lah. Kenapa khawatir sampai pakai mengancam-ngancam segala? Justru makin mengancam, makin menunjukkan ada sesuatu. There must be something wrong. Ya kan? UGM sudah mengatakan asli. Kemudian Bareskrim sudah mengatakan asli. Kata indikator 66,9 rakyat percaya. Lah, kenapa tidak percaya diri untuk menunjukkan ijazahnya? Dengan dalih bulat macam-macam. Kan itu. Jadi logika publik tuh sedang dibolak-balik begitu ya. Oke. Walaupun di RH Channel 95% nggak percaya. Coba kita lihat misalnya yang tadi saya sampaikan. Berapa persen ya? Nih. Sudah 1.000. Tuh, kan saya sembarang nyebut aja 94%. Mana pernyataan yang Anda lebih percaya? Baru 1.000 ya. Ijazah Jokowi asli 5%, ijazah Jokowi palsu 94%, ragu-ragu 1%. Gimana coba saya mau melarang orang berpendapat? Oh itu bias Refli Harun. Iya nggak apa-apa, makanya saya bilang lakukan juga polling yang sama, ya, yang tidak bisa direkayasa hasilnya. Kalau survei itu bisa direkayasa hasilnya dalam tanda kutip. Ya kan, pemilihan sampelnya, kemudian mengajukan pertanyaannya, kemudian pilihan jawabannya. Kalau ini kan jelas, satu positif, satu negatif, lainnya ragu-ragu. Ijazah Jokowi asli, ijazah Jokowi palsu, ragu-ragu. Kan nggak ada abu-abu. Dan kemudian ya bisa di-challenge, silakan gitu. Oke, coba kita bacakan komentarnya. Kayaknya komentar di sini lebih baik lah ya daripada komentar di channelnya ya. Yang 60% polling klaim Mulyono, you know lah ya. Oke, yakin asli kebohongannya. Jelas-jelas diakui UGM dan ada saksi sejarah. Nah kita bacakan kan. Kalau begini saya mau bacakannya. Yang ngata-ngatain nggak perlu, baik ngatain Mulyono maupun yang sebaliknya. Orang awam saja pasti menjawab kalau ijazah Mulyono palsu, apalagi jawaban orang pintar sudah pasti 100% palsu. Mungkin sarjana muda, engkau mungkin sarjana muda resah mencari celah kebohongan.
mengandalkan ijazahmu. Mungkin sarjana muda, engkau sarjana muda, rasa mencari celah. Kemudian 11.000 triliun persen palsu. Jokowi OCCRP kan sen kanan belok kiri. Kalau Jokowi OCCRP bilang ijazahnya asli, berarti ijazahnya Jokowi OCCRP palsu. 100% fake, insya Allah asli palsunya. 1000% palsu, makanya dia tidak mau nunjukin ijazahnya karena dia takut dengan diuji sama Rismon CS. 11 triliun palsu, pakai F lagi ya. Ya saya tidak bisa mendikte yang begini-begini, ini sudah sampai 1100 votingnya. Jadi gimana coba? Oh ini di platform Refli Harun. Enggak apa-apa, makanya saya bilang saya tantang buat di platform lain. Dan kemudian umumkan hasilnya secara transparan, jangan direkayasa. Kalau misalnya nanti ini hasilnya ternyata lebih banyak yang percaya yang asli, ya nggak apa-apa. Artinya masyarakat sudah berubah dengan survei yang dilakukan indikator politik, kan begitu. Jadi saudara sekalian, kalau kita tidak ada kepentingan apa-apa, kita nggak pusing. Tapi yang susahnya itu kalau ada kepentingan apa-apa, dibayar lagi misalnya, itu baru biasanya pusing dia. Mengikutin kemauan yang bayar kan. Yang bayar pesannya begini, harus positif. Ya udah, lalu dikonfirmasikan pada yang bersangkutan dan lain sebagainya. Udahlah, pahamlah kita yang begini-begini ini ya. Tapi coba bikin polling yang seperti ini. Pada nggak mau pasti. Karena hasilnya nggak bisa dikontrol. Itu persoalannya, hasilnya nggak bisa dikontrol, gitu. Kalau ini kan misalnya dari awal, udah langsung publish. Kalau yang namanya survei, kalau nggak baik kan nggak diumumkan. Kalau baik diumumkan. Nah untuk baik itu gimana caranya? Ya bikin pertanyaannya sedemikian rupa, pilihan jawabannya sedemikian rupa. Itu yang kita harus pahami gitu loh. Oh, tapi kan ada dewan pengujinya. Ya dewan pengujian sama juga mempraktikkan hal yang sama kurang lebih. Oke, saudara sekalian nanti kita tunggu ya sampai kemudian nih. Bang, ini UGM gimana ya? Kok nggak ada klarifikasi soal Sumitro dan Soemitro? Masa sekelas UGM kesalahan penulisan ijazah kok puluhan tahun nggak ada revisi? Anda jangan bilang sekelas UGM lah. Kalau menghadapi kasus seperti ini, di mana UGM dihegemoni oleh kekuasaan, dikerdilkan oleh kekuasaan, dan dalam kekuasaan itu ada orang sosok yang powerful seperti Pratikno misalnya, ya kan? Jangan lupa ketika Kasmujo bicara, itu kan di belakangnya Pratikno itu, ketika Jokowi. Nah, cuman kita tidak bisa menuduh, hanya memang kalau kita lihat jalinan-jalinannya, UGM itu pembackup utama Jokowi sejak 2014. Bahkan kalau kita rujuk lagi, jangan-jangan jalinannya sudah sejak di Solo. Kan begitu. Karena susahnya begini, banyak sekali dosen-dosen yang main politik, yang harusnya dia netral tapi dia main politik. Misalnya dia dosen UI, Andi Wijayanto dulu kan dosen UI tuh. Tapi untungnya dia gentleman, dia keluar kalau nggak salah dari UI. Tapi kan keluarnya setelah menang tuh. Kan mestinya nggak boleh itu dosen-dosen negeri, ASN. Bagaimana kalau dia bukan ASN? Loh, kan ada yang namanya ASN tetap dan ASN yang tidak tetap. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Itu P3K tuh yang nggak boleh juga. Jadi sepanjang Anda mendapatkan gaji dari negara, Anda tidak boleh berpolitik praktis, bro. Makanya saya heran yang namanya staf-staf khusus di DPR itu, dia berpolitik padahal nggak boleh. Karena dia P3K. Ya, pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Jadi baik itu ASN maupun P3K, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak, nggak boleh berpolitik. Ini yang tidak disadarin. Bahkan mereka nyemplung ke dalam sekali. Dosen-dosen universitas negeri itu rata-rata jadi tim sukses. Kemudian tiba-tiba mereka rangkap jabatan. Tetap jadi dosen tapi kemudian berpolitik praktis. Nggak boleh.
Cuman etika berpemerintahan ini nggak dipakai, itu masalahnya. Nggak dipakai. Begitu sobat era sekalian ya. Tapi kalau Anda dari dosen swasta, ya Anda nggak ada urusan karena tidak terkait dengan negara. Ya, kecuali Anda dosen swasta yang negeri, dosen kopertis misalnya dulu ya ada ya. Gitu. Tetapi kalau Anda jadi kopertis itu perguruan tinggi swasta, tetapi Anda sesungguhnya pegawai ASN negara, itu tetap Anda tidak boleh. Kalau Anda profesor yang ada pertunjangan negara, nggak boleh juga berpolitik begitu. Jadi kalau Anda tidak mau terikat, ya Anda tidak boleh mengambil fasilitas negara untuk untuk menjadi apapun begitu. Nah ini berlaku ya, baik bagi pengkritik maupun berlaku untuk mereka yang jadi tim sukses beneran. Tapi bagaimana dengan dosen yang mengkritik pemerintahan? Ya boleh, karena itu kan tanggung jawab akademik. Tanggung jawab akademik. Justru ketika dia mengkritik pemerintahan dan tidak menerima fasilitas negara tambahan, ya justru itulah yang diharapkan. Ya, yang tidak boleh itu adalah mendapatkan fasilitas tambahan dan mengkritik pula. Maksudnya mendapatkan fasilitas tambahan dan kemudian ikut jadi tim sukses. Itu namanya politik praktis. Yang tidak boleh itu berpolitik praktis, paham ya? Tapi kalau kritis tuh boleh. Namanya kritis boleh. Bagaimana kalau misalnya mendukung pemerintahan? Boleh. Kalau misalnya punya pendapat yang membenarkan pemerintahan, boleh. Yang nggak boleh itu berpolitik praktis, jadi tim sukses gitu. Itu yang nggak boleh. Paham ya, antara berpolitik praktis sama menjaga kebebasan mimbar akademik. Ya kan? Berpolitik praktis itu Anda terjun sebagai tim kampanye atau bahkan jadi caleg sama sekali. Kalau jadi caleg ya udah pasti jadi anggota partai politik kan, nggak boleh. Pasti nggak boleh jadi dosen lagi. Tapi jadi tim sukses atau tim kampanye itu yang nggak boleh kalau Anda ASN. Begitu ya. Oke, sahabat era sekalian, mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita. Dan saya mau lihat nih, polling terakhirnya berapa suaranya. 2.800 ya. Mana pernyataan yang Anda lebih percaya? Ijazah Jokowi asli 4%, ijazah Jokowi palsu 94%, ragu-ragu 1%. Oke lah ya, bias di RH Channel, tapi sekali lagi, ayo kita ilmiah juga, bikin polling serupa di tempat Anda masing-masing dan kemudian umumkan hasilnya. Ya sehingga nanti masyarakat memiliki banyak referensi. Tidak didikte oleh satu survei saja yang tiba-tiba dengan 1.200 dan 1.300 sampel dianggap kebenaran. Ya. Oke, itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.